Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya, juga kami dalam Remah-Remah Iman. Salam sehat dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Oke Bunda, terima kasih. Jadi sebenarnya ini sih saya itu pengen banget minta tanggapan Bunda ya. Jadi kan biasanya kalau ada kayak peristiwa-peristiwa terjadi ya, mungkin terjadi hal-hal yang mungkin menakutkan ya, menakutkan kita pribadi, entah orang lain juga. Dan Bunda itu selalu mengajarkan, atau biasanya kalau Bunda post di status WA lah dan media sosial Bunda yang lain lah, biasanya Bunda itu selalu mengajarkan bahwa kita itu ketika menghadapi sebuah masalah atau peristiwa-peristiwa yang besar ya, yang menakutkan kita secara pribadi maupun orang lain, kita itu harus mengambil sikap diam sejenak. Nah, Bunda bisa kasih gambaran nggak sebenarnya maksud Bunda yang sebenarnya itu apa sih? Sikap diam itu sebenarnya apa yang Bunda maksud? Dahulu saya juga sama. Ya. Menghadapi segala sesuatu itu cepat sekali memberi respon. Artinya secara emosional itu dapat. Ya. Kita memberikan respon, kita memberi tanggapan, dan kita merasa bahwa ketika kita cepat menjawab, cepat merespon, itu kita menjadi puas. Jika kita menghadapi peristiwa apa saja, peristiwa yang menantang kita untuk berpikir lebih, itu berarti kita sedang menghadapi masalah atau sesuatu yang sifatnya ada problem di situ. Yang akan jauh lebih baik kita itu menarik diri, diam, tenang sejenak. Karena dengan berdiam diri, tenang sejenak, itu tidak berarti bahwa kita tidak tahu apa-apa. Itu tidak berarti bahwa kita tidak peduli. Itu tidak berarti bahwa kita orangnya masa bodoh, kita orangnya cuek, kita orangnya dingin, apatis, tidak merespon segala sesuatu, tidak menanggapi segala sesuatu. Sampai kapanpun dunia ini akan selalu menuntut orang untuk cepat tanggap, cepat reaksi. Justru disitulah bisa salah kata, kita bisa salah sikap, salah tanggap. Kadang-kadang saya suka berkata begini, seseorang itu bisa melakukan kesalahan karena apa? Mulut itu lebih cepat daripada pikirannya. Atau tindakannya tuh lebih cepat daripada nalar. Jadi segala sesuatu tuh harus seimbang. Untuk sebuah keseimbangan itu orang harus tenang. Orang harus diam sejenak, menyimak, dan mulai mempertimbangkan dengan bijak. Apakah dengan merespon seperti ini jauh lebih baik atau justru mendatangkan sebuah masalah baru? Jadi singkat kata bahwa dengan kita berdiam diri, diam sejenak, sesungguhnya kita tuh sedang mengolah masalah dan sedang memprioritaskan masalah. Mana yang harus kita beri fokus lebih daripada semua itu. Di saat itulah kita membiarkan orang lain mengekspresikan sampai habis apa yang menurut dia baik. Kadang-kadang juga menjadi sebuah penyembuhan bagi orang itu. Kalau orang sedang marah, orang sedang kecewa, orang sedang emosi, kan dia ekspresinya kan lebih daripada sebelumnya, lebih intens dia mengucapkan segala sesuatu, melakukan segala sesuatu, mungkin saja di media, di status, membombardir semua perasaan-perasaannya, semua apa yang menjadi kekecewaannya, semua yang menjadi emosinya, semua yang menjadi gangguan bagi dia. Justru disitulah saya merasa bahwa ada dua hal yang kita dapat simak dari mengambil sikap diam. Yang pertama, untung bagi kita adalah menjadi bijak, lebih tenang, lebih teduh, lebih sabar, dan saat itulah kita mengolah perasaan kita. Saat itulah kita memprioritaskan masalah. Dan yang kedua, ikhlas, membiarkan orang lain mengekspresikan
ya. Apa yang menjadi isi hatinya sampai habis? Bukankah setelah semua emosinya sudah diekspresikan, sudah dituangkan dalam banyak cara, dalam banyak bentuk, orang itu akan lebih tenang, orang itu akan lebih teduh, karena semua emosi sudah selesai, semua kekuatan amarah sudah selesai, semua kekuatan kecewaan, penyesalan sudah selesai dituangkan, diekspresikan, entah melalui temannya, melalui media, atau melalui apa saja yang dia merasa tepat. Yang kita dapatkan adalah kita menjadi lebih bijak, dan ketenangan itu menjadi satu kekuatan bagi kita untuk mengekspresikan di kesempatan lain. Hari ini atau saat ini kita tenang, besok kita akan lebih tenang lagi, dan lama-lama kita menjadi orang yang bijak. Tidak cepat merespon segala sesuatu karena bisa salah. Dan yang lain adalah ya kita bersyukur memberikan orang lain kesempatan untuk mengekspresikan sampai sepuas-puasnya, sampai selesai. Dan disitulah tanpa orang itu sadari, dia akan mengalami kesembuhan. Karena apa? Semua yang menjadi beban di dalam pikiran dia, beban di dalam hati dia itu sudah dia keluarkan semua, sudah ekspresikan semua. Ya, apakah orang itu menyadari atau tidak menyadari, itu bukan menjadi perkara kita. Tapi bahwa kita tidak boleh mencegah orang lain. Kamu nggak boleh begitu dong. Kamu nggak boleh tulis begitu dong. Kamu tidak boleh mengumbar semua rasa kamu tuh di medsos dan lain sebagainya. Kalau dia merasa nyaman, kenapa tidak? Jadi kadang-kadang kita tidak hanya menenangkan diri kita sendiri, hati kita, pikiran kita, tapi dengan sikap tenang itu juga kita memberikan kesempatan kepada orang lain untuk ya menyembuhkan dirinya, karena telah mengekspresikan semua yang menjadi beban dalam hati dan pikirannya. Dan kita tidak perlu menjadikan itu perkara kita, tetap menjadi perkara dia. Ya kamu orang muda, ya pastilah segala sesuatu kamu rasa bahwa dengan cepat merespon segala sesuatu itu tepat bagimu. Tetapi ya ini juga sebagai sebuah masukan bahwa belajarlah perlahan-lahan. Ketika engkau dewasa nanti aku akan mengerti mengapa kita harus mengambil sikap diam sejenak, tenang sejenak, supaya kita dapat menyimak segala sesuatu dan banyak hal positif yang akan kita dapat, dan energi positif akan semakin menghampiri kita, semakin memenuhi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.